العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودار الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 6, yakni diperbuati atau dikerjakan Islam itu atas 5 perkara hingga akhir hadis. 12 baris dari bawah ke atas. Hadis yang masyhur, yang terkenal, Bunyal Islamu ala khamsin. Pondasi Islam itu ada 5. Iya, jadi kita rukun Islam. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Nah, dari yang 5 ini di dalam kitab ini disebutkan diperbuati, dikerjakan. Di dalam agama Islam itu atas 5 perkara. Berarti 5 macam ini berhubungan sekali dengan pondasi Islam yang disebut rukun Islam. Rukun Islam itu ya pondasi Islam itu 5. Satu dari pondasi di dalam Islam itu yang paling penting yaitu adalah sembahyang. Itu paling penting dari seluruh pondasi-pondasi di dalam Islam. Ibarat bangunan tuh pondasi di bawah kekuatan cakar ayam. Kekuatan cakar ayam. Pian kalau membuat satu bangunan kalau kada kuat pondasi roboh. Lingkungan untuk membangun suatu bangunan itu namanya 2 kalimat syahadat. Belum memberikan perumpamaan dahulu, baru kita membahas. Membangun Masjid Nurul Iman, lingkungannya ini bagus. Kemudian yang meletakkan batu pertama Masjid Nurul Iman ini ulama besar waliullah al-alimul alama al-aribillah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Wali. Tuh ada tuh tulisannya situ. Tuh asli, tuh tanda tangan guru sekumpul tuh asli. Ulun ada dapat buku kitab dari Guru Sukri. Guru Sukri itu memberi ulun buku. Nadin, buku ini bagus. Kitab supaya perlu punya ini untuk menangkis pemahaman fikih orang yang menyimpang, tauhid yang menyimpang, tasawuf yang menyimpang. Ulun terima bahlah, dan ini dinai ada tanda tangan guru sekumpul. Inggih, tapi ikam fotokopiannya nang aslinya aku. Namanya fotokopian ada josakannya tanda tangannya. Ulun tanding ulun di situ tuh sama. Nah, ini hebatnya. Terima kasih bahai ulun. Nah, lingkungan untuk membangun suatu bangunan itu namanya 2 kalimat syahadat. Lingkungan sangat mendukung. Ulun dididik oleh guru ulun aljar qobladar. Aljar qobladar. Apa aljar? Lihati tetangga-tetangga di sekitarmu itu, baru kamu membangun bangunan, baru kamu membeli rumah. Itu diatur. Kalau kita sudah hendak buka rumahnya yang sudah jadi. Rumahnya belum jadi berupa kepingan tanah, ada awak. Aljar qobladar. Jar itu tetangga. Sebelum kamu ke rumah, lihat itu tetangga. Karena ulun dulu hendak diam daerah Banjarbaru. Paguruan menyuruh di Martapura. Silahkan ikan ke Banjarbaru beraktivitas, tapi tetap ikan di Martapura.
Kenapa? Karena nyaman kayaknya di telepon, cepat datang. Itu alasannya. Ini bukan membedakan banjir baru mata pura-pura. Nah, lihat tetangga. Kenapa? Ikam karena berkegiatan di rumah, pengajian di rumah. Lihat di tetangga. Muslimkah, kanakah? Tetangga. Kalau nya muslim, alatik kada. Kemudian sealiran kada. Kalau sama-sama orang Islam kada sealiran, ngalih jua. Inggih. Diteliti, oh alhamdulillah, kiri kanan, muka belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang, 40 ke depan. Tetangga bagus semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, tetangga tuh bagian dari keluarga dia. Nah, itu dalam Islam. Nah, kita teruskan lagi Pak Ibu. Berarti lingkungan dilihat dahulu. Apabila lingkungan kada cocok, ngalih yang beramal di rumah atau pengajian misalnya di rumah, tetangga membenam anjing babi, imbah itu dibaginya pulang. Memelihara anjing jana tetangga, kita pengajian, anjingnya keliaran di depan rumah kita atau di halaman rumah kita, apalagi ini dudukan si anjing tadi di teras kita. Ya Pak. Sulit kan? Kalau kita makan minum racun, kena pulang laporannya. Ini contoh. Ulun guru telanjur sudah, ada apa-apa rasa aksan. Sudah telanjur rasa akal lagi. Terus. Itu namanya pondasi. Dua kalimat syahadat itu sangat menentukan semua, dan itu nanti masuk kepada ilmu keyakinan. Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, berhubungan dengan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berhubungan dengan Rasulullah. Rusak salah satu dua kalimat syahadat, hancur keseluruhan iman, hancur keseluruhan rukun Islam. Karena dua kalimat syahadat pengikat rukun iman, pengikat rukun Islam. Pengikat di situ. Rukun Islam, rukun iman nggak bisa terpisah. Setelah lingkungan tahu buat pondasi, yaitu namanya sembahyang. Sembahyang itu cakar ayam, sembahyang itu tiang. As-sholatu imaduddin hadisnya. Sembahyang itu tiang agama, tiang. Nah, melihat orangnya agama runtuh atau tidaknya, sembahyang ada. Karena hadisnya as-sholatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Agama akan tegak kalau tiangnya kokoh. Melihat diruntuh tidaknya agama seseorang, cukup sembahyang ada orang ini selesai. Karena sembahyang itu dalam hadis Nabi, as-sholatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Artinya kalau orang tuh ngaku beragama Islam, tapi enggak sembahyang, runtuh. Pengakuan tidak ada pembuktian. Setelah tegak tiangnya, cakar ayamnya kuat, lingkungannya mendukung, tiangnya kokoh, bagus. Syahadat, sembahyang, puasa. Asyamu junnatun, hadis. Puasa itu adalah perisai seseorang. Pagar rumah itu, patok batas rumah kita itu dipatok. Mana batas tanah kita dengan tanah tetangga? Itu namanya junnah, perisai. Awas kalau
macam-macam masuk ke rumah karena sudah berpagar. Pagar minimal dipatok. Ini batas rumah kita dengan rumah tetangga, baik kiri kanan, muka belakang. Itu namanya puasa. Patok harus kuat, sebab kadang-kadang bisa diakui orang bangsa Israel. Karena banyak sekarang ini Pak Ege orang mau ulah rumah dan sebagainya, kadang memikirkan turunnya banyak kebenturan tuh nah, turun banyak kena dinding rumah orang, bahaya. Kasihan orang, rumah orang lapuk, berjamur rumah orang, kasihan. Dibuat bantalan. Berapa tuh jarak antara rumah kita dengan rumah orang? Kecuali sudah jadi perumahan, dindingnya satu, sama-sama sebelah rumah. Itu namanya junnah puasa. Harus kuat. Dipagar rumah ini harus kuat. Minimal tahu batas-batasnya. Dan ini berbahaya ini. Kalau kada macam-macam bahaya ini. Kalau kada hati-hati bahaya. Kenapa? Ini batas rumah kita. Hati-hati tetangga kiri kanan, jangan membuat sepeting sembarangan. Itu masukkan di situ. Membuang banyak, bakas membasuh piring, hati-hati. Jangan mengganggu tetangga. Batas rumah kita dengan rumah tetangga. Lihat berapa anunya itu antara sepeting dan sumur tetangga. Jangan sembarangan membuat sepeting. Berapa tuh kalau perumahan tuh meternya berapa? 7 meteran lah minimal. Nah, 7 meter minimal. Lalu sekarang nih orang membuat sumur rata-rata di depan rumah. Sumur, kalau di belakang rumah sepeting banyak. Tapi gue ulun di tanah ulun gue membuat sepeting. Jar ulun tak dulu orang sumur orang kata dulu sepeting pian dah. Nah nih. Apabila tadi sepeting orang, jangan kita membuat sumur dekat sepeting, kecuali anak membawa berkat. Kalau tadi sumur orang, tanyakan, kami hendak membuat sepeting, mana posisi sumur sampean? Itu pondasi namanya, puasa namanya di situ. Ada boleh pondasi itu harus kuat, maksudnya pagar itu harus kuat, junnah itu pagar supaya tetangga nyaman, kami di tetanggalan pian nyaman, pian di tetanggalan kami pun nyaman. Coba kalau kada kuat junnah pagar batas berbahaya. Itu yang jadi bakal lahian tuh. Yang penting ya aku di rumahku di tanahku juga buat sepeting ada boleh. Kasihan tetangga. Tadu inyang bola sumur daripada pian baru beli rumah, pian baru beli tanah, lalu pian minta buatkan sumur, tetangga sudah duluan sepeting. Kira-kira kalau baku kuatan tadu sumur lalu tadu sepeting, kira-kira menang mana? Atau diindai sama-sama nang seekor membuat sepeting, yang satu membuat sumur, kira-kira menang mana? Pasti menang sepeting. Ada mopang menang sumur, pasti kalah sumur dapatnya sepeting. Sepeting itu bilang tahu aja biar 7 meter aja sih tadi. Ada yang mau tahun 10 meter ada juga. Nah itu puasa. Setelah pagarnya kuat, pondasinya lingkungannya bagus, pondasinya kokoh. 3 kalau sudah syahadat, sembahyang, puasa, zakat itu pembersih harta, ventilasi rumah dipikirkan, pintu, jendela. Jendela
itu supaya bersih. Siklus udara itu penting. Lihat di Islam kan satu bangunan. Supaya kita hadir nih, bagi tahu bersyukur kita menjadi orang Islam nih. Karena zakat itu pembersih. Ngapain pun punya rumah tidak ada ventilasi? Ngapain pun punya rumah nggak ada jendela? Ngapain pun punya rumah nggak ada pintu? Gimana keadaannya? Pengak. Basi guru ada sehat juga karena siklus udara nggak ada penyakitan kenapa di rumah itu. Ayo. Berarti zakat itu pembersih supaya ruangan itu bersih, supaya bangunan itu siklus udaranya bersih, supaya penghuni rumah itu sehat. Ada ventilasi, ada jendela, ada pintu. Bagus kalau Bapak Ibu, karena Islam itu bagaikan satu bangunan. Bunya Islam ala khamsin, dibina, dibangun agama Islam ini dengan sebab 5. Kemudian setelah lingkungannya bagus, tiangnya kokoh, pagarnya sudah jelas batas-batasnya puasa, kemudian bagus sudah ventilasinya, kemudian yang terakhir haji genteng, atap inulah atap kadahulu mula tiang ada ulah. Atap itu terakhir kekuatan. Nah, atap. Iya, yang disebut haji. Namun sudah haji jangan berjoget lagi di HBE. Haji berjogetan di HBE. Bahaya itu. Yang sudah diberi Allah total, sudah menjadi tamu Allah, dijaga. Kita sudah menziarahi orang yang paling mulia. Ada hubungan batin kita dengan Rasulullah sudah. Waktu di Madinah ada kebesaran dalam hati ini sudah. Jangan main-main. Nah, 5 pondasi ini masuk di dalam ajaran Islam. Nah, ternyata al-Islam kalbunyan, Islam itu bagaikan satu rumah. Nah, pas sudah satu bangunan, satu rumah. Nah, pahami dan pelihara baik-baik yang 5 ini. Kemudian sambungannya diperbuati Islam itu atas 5 perkara hingga akhir hadisnya panjang, dan digugurkan oleh mereka itu para ulama ahli fikih. Hati-hati sama memaham. Dan digugurkan, catat, tidak dimasukkan. Catat di samping tuh ulun ada catatan mah. Nah, catatan ulun mah ada nah. Maka sebagai guru bahari baca kitabnya di guru. Nah. Ada. Dan digugurkan, maksudnya tidak dimasukkan. Ada dimasukkan oleh mereka itu, oleh mereka ulama-ulama ahli fikih. Perkataan atas 2 kalimat syahadat ada dimasukkan di dalam kitab ini tentang 2 kalimat syahadat. Ada dimasukkan. Kenapa? Nah, karena bahwasanya ia tinggalkan pembahasan khusus dengan kitab yang mustakil, kitab khusus, catat dibahas di ilmu tauhid. Ditunggal bahwasanya ia 2 kalimat syahadat tunggalkan, dikhususkan atau di pembahasan khusus
dengan kitab yang mustaqil, kitab yang tersendiri, atau kitab yang disebut ilmu tauhid. Berarti kalau kita bicara dua kalimat syahadat berhubungan dengan ilmu tauhid. Di situ ada rukun iman di dua kalimat syahadat. Setelah dua kalimat syahadat, kita di situ bicara fikih. Sudah di dalam rukun Islam sudah ada mengandung rukun iman. Di Masjid Al-Islam subuh Senin ulun bahas dua kalimat syahadat itu Pak Ibu berhubungan dengan keimanan. Iman itu diumpamakan setroman, iman itu diumpamakan setrum pada lampu, nyala lampu kelihatan menyala. Berarti setromannya kada kelihatan, nyalanya yang kelihatan. Dua kalimat syahadat itu berada di dalam jiwa kita. Pengucapannya wajib, harus yakin dan benar, diakui. Dua kalimat syahadat itu dibenarkan, diyakini seyakin-yakinnya. Kalau orang ini dia mengucapkan dua kalimat syahadat sama dengan kita, tapi di hatinya tidak membenarkan, sia-sia. Iman itu membenarkan, iman untuk menerima dan membenarkan. Kalau sekedar membaca dua kalimat syahadat semua orang bisa, tapi beriman enggak, meyakini enggak? Orang ini kan bisa juga membaca dua kalimat syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak poseh semua. Kadang-kadang baca Quran bisa. Mereka ini berbahasa Arab pasal, masa guru Timur Tengah banyak ada hubungan ini. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi keimanan di dalam hati itu pilihan dari Allah. Kalau mengucapkan semua orang bisa. Nih dua kalimat syahadat. Tidak bisa, dia harus meyakini, membenarkan, melepas keyakinan yang terdahulu. Kalau orangnya ini, makanya menerima 100% dari isi kandungan dua kalimat syahadat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah berhubungan dengan Allah, keyakinan kita dengan Allah. Di situ mengandung 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu yang harus. Itu setroman dalam jiwa kita. Lampu menyala karena ada setrom, mikrofon berbunyi karena ada setrom, tiang sembahyang karena ada iman di hati sampean. Lampu menyala karena ada setrom. Berarti orang yang mengaku beriman tapi kada sembahyang, konslet, ngapain lampu baik-baik lampunya tapi setrumnya rusak. Setruman itu ada kelihatan, iman itu nggak kelihatan, tapi generator menggerakkan untuk melaksanakan rukun Islam. Nah itu Pak Ibu, ada rukun iman, ada rukun Islam. Nah untuk berhubungan tadi dengan Allah tidak cukup, harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berhubungan lagi dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh teladan yang terbaik dan wajib kita ikuti Nabi kita. Dan Nabi kita ini manusia, supaya kita jadi contoh, kita mencontoh, kita manusia, Nabi manusia juga, supaya kita mencontoh. Tapi manusia kita biasa. Kalau manusia ada pada Nabi, manusia luar biasa, handakat yang luar biasa, ikuti orang yang luar biasa, jangan jadi orang biasa terus. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan terbaik siapa? Rasulullah, ujar Allah. Berarti kalau kita hendak mulia, contoh orang yang mulia. Kada Allah Ta'ala menyuruh mencontoh kucing binatang.
Kada Allah kalau menyuruh mencontoh lumba-lumba binatang, lumba-lumba bisa pintar. Tidak ada Allah menyuruh mencontoh anjing, walaupun anjing bisa dididik jadi pintar dia. Dia binatang, nggak sama dengan kita. Kita manusia, Allah suruh contoh manusia. Karena Rasulullah itu manusia, tapi manusia yang luar biasa. Jangan disamakan kita dengan Rasulullah. Rasulullah tidur matanya, hatinya tidak tidur. Kita. Rasulullah keringatnya bau hawang, bau kasturi, bau misik. Keringat kita. Merasain ya. Rasulullah dapat wahyu, kita bisa nafsu pikiran. Contoh Nabi. Karena dua kalimat syahadat berhubungan dengan Allah, dua kalimat syahadat berhubungan dengan Rasulullah. Terus kuat sudah, rukun imannya bagus, rukun Islamnya akan bagus kalau dua kalimat syahadatnya bagus. Jangan dipermainkan agama ini, jangan jadi lelucon agama ini. Agama ini mulia. Beban partai, jangan mengotak-atik agama. Bebuhan partai ini perlu belajar juga agama baik-baik ini, di kursus dulu, hanya memimpin. Harus ada juga tuan guru di Indonesia ini yang berpengaruh, panggili capres-cawapres ini dulu, bandar partai-partai pendukung, dudukan mengaji. Jangan baik kan memimpin, jangan lagi at-tahiyat diulah dua langkah ini, bahaya nih. Ini tauhid, keyakinan kita lawan Allah nih, jangan dimain. Agama ini nggak boleh dilelucon-leluconkan. Agama ini mulia, ini milik Allah. Agama ini kan ketahuan aja orang ini agamanya minimkah, dalamkah, kan ketahuan. Cukup aja tupian Pak Ibu, ini menyindir ke guru, dasar bujur. Belajar pang agama bukan pian-piannya jauh. Apa memimpin negara? Agama yang rusak dah apa memimpin negara? Penerang kalian. Tarik pulang bubuhannya. Kurang agama tuh Pak Ibu, jangan dimain-mainkan. Negara ini merdekanya kekuatan orang yang kuat agama. Kami orang-orang yang kuat-kuat agama, para habaib yang kuat-kuat agama, para ulama-ulama yang kuat-kuat agama. Ada Bapak Ibu hendak macam-macam di negara ini, hendak supaya selamat rakyat ini. Kami kadeda gila dengan kursi, banyak aja kursi. Ada apa kami ikut-ikutan? Kami hanya memberikan kebaikan untuk semua. Kami bukan penjilat. 5 tahun berebut tapi mau kemana? Guru Udin kami bawa jadi julukan karena kami beri kursi. Kursi ada jadi rumah. Kursi ulung kada berbahaya. KPK kada kau datang, mau datang KPK ambil kursi itu. Juga dimutasi kada kau aja, ditekan kada kau aja. Nyaman. Unjur duduk, ambil bantal. Kuringai lagi coba pian waktu rapat kursi duduk dimarahi pimpinan. Jangan membawa-bawa, apa maksud membuat lelucon agama, jangan. Kami kada hendak seperti itu. Kami mengurus negara, kami kada umpat pian aja. Kami mengurus agama ini berat, kami sampai ke akhirat. Ulun pada hubungannya yang datang ke rumah. Kami mengurus agama ini sampai ke akhirat. Pian mengurus negara, ada kepentingan, terserah pian. Habis masa jabatan pian, bisa belum tentu dihormati orang pian ini. Kami sampai mati, kami membawa agama pulang. Ulun. Jangan dimain-mainkan agama ini. Tapi ada. Kami orang-orang yang kuat-kuat memahami agama ini, habaib para ulama, kami ikut dia ngomong tentang masalah kepemimpinan.
Karena dalam Islam ada namanya fiqhus sultan. Nah ini namanya fikih kepemimpinan, al-ahkam sultaniyah. Ada agama Islam itu lengkap. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kamu. Kami hendak mentaati pemimpin kami. Kami harus hati-hati juga memilih karena kami kena mentaati. Jelas. Kami titipkan Indonesia di tangan sampean. Kami memilih pian, kami hendak mentaati pian. Makanya kami berhati-hati memilih sebelum kami mentaati. Hati-hati. Ulun kalian menyebutkan capres-cawapres siapapun di sini. Karena rekaman pian ini masuk kemana-mana sekalinya. Bapak ibu, ini khusus ibu-ibu nang hadir. Bu, wajib kada pian taat lawan laki pian bu. Bahapa sembarangan lah pian memberi laki lah. Nah, kadang bu, kada kau sembarangan bu pian memilih suami sampean. Karena pian hendak mentaati suami sampean. Berarti sebelum pian mentaati suami sampean, pian harus hati-hati memilih suami. Sidin, kita hendak mentaati orang Islam seperti itu. Pian memilih ulun jadi imam. Nah ini sama nih bukan panitia Masjid Nurul Iman nih mengharap Guru Udin jadi imam subuh Jumat. Lalu ulun dipilih oleh panitia masjid jadi imam. Setelah ulun maju jadi imam, ulun kada lagi terpengaruh dengan yang memilih. Ulun harus menjaga supaya makmum enak. Dalam artian jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Karena ulun kalau sudah dipilih, ulun kepentingan untuk makmum semua, bukan kepentingan pemilih. Ya, hanya aja tahu. Wujudlah panitia Masjid Nurul Iman. Ini pian nah bertiga misalnya Kak Sugeng, Pak Haji Taufik, pian Pak Bambang. Pian panitia Masjid Nurul Iman mengharap Guru Udin tolong isikan pengajian dan pian ulun mohon untuk jadi imam. Bukan lagi di ketika ulun jadi imam kepentingan dan bertiga. Kepentingan semua. Berarti menyayangi keseluruhan karena sudah jadi pimpinan. Kalau yang minta maaf Pak Bambang lah, maaf Pak Haji Bambang lah, Pak Haji Bambang, Pak Haji Taufik, Pak Sugeng lah. Misal ini contoh betis kada tapi nyaman. Guru Udin jangan terlalu cepat jadi imam. Betis ulun sakit. Kada kau Pak Haji Bambang, betis orang kada sama lah betis pian. Kalau ulun jangan terlalu cepat membaca kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qawlika la'allahum yahtadun. Allah kira-kira lah ulun salam pin ngededean lagi isyraq udah. Karena ulun jadi pimpinan menurut kepentingan pesanan Pak Bambang. Enggak boleh. Nang anom pulang Guru Din kelambatan. Lalu cepat ulun sesuai pesanan tadi. Jarina anom kelambatan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah sakali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai tuntung. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Tuntung ulun. Ujar nang anom mantap. Ulun disumpahi nang Tuhan. Jadi pemimpin itu secara keseluruhan, gak boleh kepentingan partai lagi. Gak boleh
Siapa yang diatur oleh partai? Jangan. Rusak Indonesia. Tasarruful imam lil ra'iyah manutun bil maslahah. Pemimpin harus baik untuk rakyatnya, bukan untuk partai pengusungnya. Mengaji bukan pejabat tauhid. Bapak yang mengurus negara nih banyak. Ini mayoritas muslim di negara ini tahulah pian. Banyak para ulama, para habaib. Kalau pian memimpin menyakiti ulama habaib, kami tuntut di akhirat kena. Karena kami tidak mau dipimpin orang-orang macam-macam. Sedang sudah minta maaf lah. Engkau itu kayak apa guru? Cari yang baik sedikit. Nah, disidin amin jadi. Yang terbaik bang. Yang harus taat dengan pemimpin kalau sudah mereka memimpin. Berhati-hati ibu memilih suami, hati-hati gue yang wajib taat dengan suami karena pun sudah memilih dia sebagai suami sampean. Kebijakan suami sampean untuk pian. Apabila suami pian kasar, pian juga memilih. Apabila suami sampean pangeramput, pian juga memilih. Apabila suami sampean kikir pelit medibekil engken pamalar, pian juga memilih. Ulun gugat cerai beruai ada kawan. Aku kok menyesal kan memilihnya jadi pemimpin. Gugat cerai ada di pengadilan agama ada. Masyarakat menggugat cerai ada. Menggugat cerai itu bini lawan laki. Nah tuh pian anak mentaati pilih yang terbaik dari seluruh yang baik. Terus karena sedikit orang. Kemudian, terus dan memulai mereka itu akan, mereka itu polisi, mereka itu ulama, dan memulai mereka itu akan kitab sholat, urusan sembahyang. Mereka itu ulama itu ilham. Allah berikan di otak ulama itu ilham, di otak para habaib itu ilham Pak Ibu. Kenapa guru? Quran hafal, hadis hafal, orang yang kuat ibadat, pemikirannya itu sangat menentukan. Bukan pemikiran karena kepentingan, pemikiran karena kebaikan semua. Angkat tangan. Mana ada tuan guru Bapak Ibu berebut kursi? Tuan guru ada berebut kursi. Nah, kemudian lagi teruslah dimulai tentang sholat dengan toharah bersuci. Nah, bersuci. Berarti pian kalau masuk kepada sembahyang harus berberes tentang suci dahulu. Toharah bersuci. Itu apa aja? Karena hadis Hakim, riwayat Hakim dan lainnya. Apa hadisnya? Miftahus sholati at-tahuru, yakni miftah sembahyang, pembuka kebersihan kesahan sembahyang itu taharah bersuci. Kita bahas sedikit, jamnya sedang sudah karena pian terlalu siang. Bapak Ibu pian bakal nih kada beres sembahyang pian ya Pak. Nah bakal nih berdiri terpercikan nang pian bersihkan kemaluan aja ya Pak. Pian ke Singapura pakai tisu membersih burit. Mau pakai tisu membersih burit pian. Soalnya tisunya separuh hilang. Gimana berdiam? Itu menentukan tuh bubuhan di sana kita minoritas, orang di sana mayoritas. Wajar ya mereka lawan tisu. Dan kita ya Allah, sakit nih kita nih pakai tisu nih. Pakai tisu itu tahu Bapak Ibu keluarnya rapi, hati rapi kadang kemana-mana. Coba minta maaf mencret kalau pakai tisu, jangan dibayangkan. Nggak bisa pakai tisu itu pun Pak Ibu sulit juga karena pantat kita nih ada napanya yuk. Ayo sambet lah, napa tuh?
Kenapa tuh ngarannya tuh? Bapak Ibu, kan kalau keluar kotoran itu kan otomatis terbuka, betul tutup pulang. Nah, di sekitar pantat kita ini ada apa? Ngarannya apa? Akhirnya sambet nih hukum. Kalimat. Nah, pian pakai pisau. Nah, kira-kira nang kalimat-kalimatnya di sini bersih kada? Nah, makanya ulun di Singapura duduk bendera Singapura bubuhan mau bersih-bersih awaknya nih, maaf lah bubuhan Cina nih bersih-bersih awaknya, bubuhannya bersih-bersih, hati ulun kalimatnya kada bersih. Nah, ingin sini dulu minggu kain pulang masalah suci orang Islamnya sampai kaburit daulah suci kada mau hasil bersih. Kalau bersih belum tentu suci, kalau suci pasti bersih. Nah, ini kita bahas kena pulang minggu kaina. Apabila bicara hukum kada usah susupanan ke ibu ngarannya tadi kalimat habis saya sudah. Mungkin sini dahulu, mudahan panjang umur minggu depan kita bahas lagi. Al-Fatihah.